kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini mengingatkan kami bagaimana di hari Kartini kami ingat satu hal, habis gelap terbit terang buat orang benar. Dan kami percaya kami bukan orang yang gelap menuju gelap, tapi kami dari keadaan yang gelap menuju terang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana dari gelap terbit terang buat bagi orang benar. Kalau saudara lihat kehidupan kita semua, realitanya pasti banyak orang dalam posisi gelap hari-hari ini. Lihat masa depan gelap, lihat fakta semuanya gelap ya. Saudara mungkin ngalami kegelapan hari ini, pastikan ndak usah takut, karena firman Tuhan di Mazmur 112 ayat 4. Mazmur 112 ayat 4 dikatakan, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Tangkap ya, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Tuhan selalu berkata, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Selama kita jadi orang benar, gak usah takut dengan gelapnya keadaan hidup, gelapnya dunia ini. Semua, saudara kalau lihat banyak orang yang hari-hari ini tinggal di dunia ini tidak gampang. Kita semua pasti ngalami keadaan yang sulit ya. Betapa gelapnya dunia ini. Saudara lihat ada banyak hal yang melegalkan ya. Ada yang melegalkan dosa hari-hari ini ya. Kita khususnya banyak orang kawin cerai, ikut-ikutan kawin cerai sudah biasa ya. Nanti bilang selingkuh itu indah, kita berkata bahwa selingkuh itu indah ya. Berapa banyak kita sering kali sadar bahwa kita ini perlu menviralkan kebenaran, saudara. Betapa banyak hal yang gelap, hal yang negatif, dosa, itu dengan mudahnya diviralkan ya. Sesuatu yang menurut kita rasanya tidak benar ya, tapi begitu dengan mudahnya, gampangnya sesuatu ya, yang begitu bisa diviralkan oleh banyak orang dan kita mulai ikut-ikutan. Dunia ini semakin gelap. Kita kalau nyadar berdiri di akhir zaman, lihat dunia dan sekitarnya, kita benar-benar bisa gini sebagai orang benar ya. Lihat dosa, lihat kejahatan orang ya, lihat cara orang menipu, lihat kejahatan-kejahatan sekarang. Kemarin kan saya pernah baca ada orang yang uangnya nggak tahu, termasuk jemaat kita juga ya, sampai dia ganti handphone, nggak tahu caranya gimana, dengan cara terima telepon ya, dan mungkin dari pembicaraannya katanya habis gitu uangnya semua di tabungan itu dikuras. Istilahnya apa gitu, saya tuh nggak tahu. Dia ngomong hati-hati, dia bilang hati-hati. Sekarang ini banyak juga kejahatan modus ya, dengan benar-benar kecanggihan mereka bisa menghipnotis kita, sepertinya kita dikuras habis. Lihat banyak hal yang membuat dunia ini berjalan dengan gelap dan begitu sangat menakutkan. Tapi pastikan posisi kita sebagai orang benar jangan pernah berubah. Karena bagaimanapun kita ini terang dan garamnya dunia. Kita ingat ya, posisi kita harus sebagai terang. Makanya ketika orang benar ngalami posisi masa-masa yang gelap, tujuan Tuhan buat setiap saudara dan saya, supaya di tengah gelapnya kehidupan yang cuman sesaat, ini sebagai proses supaya kita muncul jadi terangnya Kristus. Artinya apa terang? Hidup jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kalau saya dulu tanpa proses, waktu saya 2 tahun mendirikan Victory, ya, jadi di tahun kedua saya belum jadi terang, saudara. Hidup saya benar-benar gelap. Ada banyak kata-kata orang, Bu Eli memang baik, tapi sombongnya amit-amit, jahatnya amit-amit, mulutnya amit-amit. Semua yang amit-amit mengikuti hidup saya. Sehingga apa? Hidup saya benar-benar gak muncul jadi terang, tapi tetap dalam gelap. Nah, ini yang Tuhan gak mau.
Makanya sebelum persiapan Victory berbuah lebat, saya sebagai pendiri Victory hari itu diproses Tuhan. Hidup saya benar-benar diizinkan mengalami kegelapan yang sangat-sangat gelap. Ya, sampai rasanya mau lihat masa depan aja nggak bisa lihat apa-apa, semuanya gelap. Tapi ujung-ujungnya ketika saya berdiri taat, gelap tidak muncul gelap, tapi dari gelap muncul terang buat Victory, buat hidup saya hari ini, dan Victory itu bisa menjadi berkat. Bahkan buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau tanpa proses salib, nggak mungkin bisa muncul yang namanya dari gelap muncul terang. Makanya jangan pernah marah saat hidup kita ada di dalam gelapnya hidup. Sulitnya hidup, saudara nggak perlu marah sama Tuhan, nggak perlu protes, nggak perlu lari dari kenyataan. Saudara tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya hari-hari ini semua kehidupan nggak gampang. Tapi percayalah, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kalau Tuhan sudah menjanjikan terang bagi orang benar, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita takut saat keadaan kita hari-hari ini ngalami kegelapan? Bu, saya sudah gelap, Bu. Nggak tahu lagi harus berbuat apa. Rasanya lihat keuangan ya semuanya gelap. Lihat rumah tangga gelap, Bu Eli. Semua gelap. Bahkan titik terang aja, Bu Eli. Cuman mungkin nggak ada, Bu Eli. Setitik terang aja nggak ada. Tanda-tanda masalah saya bakal pulih. Sedikit cahaya aja. Kelihatan mending ya, Bu Eli. Kalau ada cahaya sedikit-dikit ada tanda. Oh iya, masalahmu bakal pulih. Yang saya lihat gelap, Bu Eli. Bukti tidak ada, Bu Eli. Dasar untuk berharap tidak ada. Pastikan hari ini, kalaupun kita pada posisi yang benar, gelapnya pekat, percayalah, Mazmur 30 ayat 6 berkata, ya, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Itu berarti sepanjang malam itu gelap. Tangkap ya, saudara, dari malam gelap, malam mungkin kalau mau terang itu antara jam 4 ya, jam 4 itu masih setengah gelap, saudara. Sudah mulai agak-agak ya lumayan. Tapi mulai menjelang pagi, nah itu terang. Tangkap ya. Makanya firman Tuhan berkata, sepanjang malam ada tangisan. Waktu kita ngalami gelap, ini benar-benar tangisan Bombay. Bukan keadaan yang baik-baik. Saudara berkata, Bu, tiap hari nangis, Bu, nangis. Percayalah, firman Tuhan sudah berkata, sehabis gelap muncul terang bagi orang benar, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berarti dari gelap yang pekat itu, tiba-tiba ada muncul yang namanya keadaan berubah. Itu menjelang pagi. Pastikan kita yang tinggal di dalam tangisan sepanjang malam, saudara tidak perlu putus asa. 3 hal yang saya akan bahas di Yesaya 60 ayat 2 dan 5. Yesaya 60 ayat 2 dan 5. Sebab sesungguhnya kegelapan ini lagi menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Posisi kita hari ini pastikan di tengah gelapnya hidupmu, dunia ini, semua yang keadaan yang sulit, Tuhan tetap berkata, aku mau terang Tuhan tetap terbit atas hidup saudara dan saya, bahkan kemuliaannya menjadi nyata. Kita jangan sampai di tengah gelapnya dunia, saudara, munculnya gelap. Tangkap ya. Tapi yang Tuhan mau di tengah gelapnya dunia, kekelaman gelapnya yang menutupi bumi, kekelaman, mungkin kekelam itu ya, kesedihan yang mendalam, yang menimpa, menutupi bangsa-bangsa, pastikan hidup kita tetap jadi berkat, hidup kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan yang menjadi nyata. Kenapa? Saudara lihat ayat kelima, lompat, Yesaya 60 ayat
2, setelah itu lompat ayat ke-5. Kita perenungan sebentar aja, setelah itu selesai karena saya harus rekaman radio juga, saya harus persiapan juga buat khotbah besok. Nah, ayat yang ke-5 kita baca sama-sama. Ketika kita dalam gelap, pasti muncul terang. Kenapa? Ayat 5 berkata seperti ini. Pada waktu mungkin hari ini kita ngalami kekelaman, kegelapan, ya. Tapi Tuhan ingatkan, ingat ya, dari balik gelap dan kelamnya hidupmu tetap ada terang Tuhan. Jangan sampai redupkan terang ini saudara jadi gelap, tapi pastikan kita tetap terang dan hidup kita menjadi kemuliaan. Sebab pada waktu itu engkau akan heran. Jadi waktu habis gelap, nanti kalau timbul terang, apa yang terjadi? Engkau akan heran, melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang. Orang tercengang itu kagum, kaget ya. Pastikan waktu keadaanmu di sepanjang malam ada tangisan, tapi kalau sudah muncul terang menjelang pagi, bukan hanya sorak-sorai, tapi kita akan heran melihat dan berseri-seri. Orang kalau terheran, berseri-seri itu berarti lihat sesuatu terang, sesuatu yang baik di balik gelapnya, kelamnya hidup saudara dan saya. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Saudara percaya, hari-hari ini, saudara yang sabar menantikan waktunya Tuhan, di tengah gelap kelamnya hidup saudara, ada air mata yang nangis. Percayalah, suatu kali pasti muncul terang. Kenapa? Tuhan bilang ini, nak, sabar aja. Nanti kamu akan lihat, dan lihat hasilnya, kamu akan berseri-seri, kamu akan tercengang, sampai yang tadinya kamu kecil hati. Jujur, orang kalau dalam gelap semua pasti berkecil hati. Saya juga berkecil hati, pesimis, meragukan Tuhan. Pada waktu saya ngalami gelapnya hidup rumah tangga saya, yang terjadi saya beresponnya jelas kecil hati. Saya mulai pesimis lihat fakta saya yang begitu buruk, dan saya mulai meragukan Tuhan. Bisa enggak Tuhan? Saya melewati, mulai tanda tanya, tanda seru sama Tuhan. Dan percayalah, kalau sudah waktunya Tuhan, saudara hari ini yang lagi berkecil hati akan berbesar hati, sebab kelimpahan. Yang tadinya kecil hati bisa enggak? Pasti, karena kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Ada sesuatu yang Tuhan akan alihkan nanti di dalam hidup saudara dan saya kalau sudah tiba waktunya Tuhan, yaitu yang namanya kelimpahan dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Tangkep ya, saudara percaya hari-hari ini semua yang namanya kelimpahan, kekayaan ini lagi dialihkan dan ini akan datang. Tangkap ya, saudara percaya di tengah baliknya gelapnya hidup saudara dan saya, Tuhan yang sudah mengalahkan dunia, nanti suatu kali, saudara yang lagi kecil hati, pesimis, saudara lagi meragukan Tuhan, nanti saudara akan lihat berseri-seri, tercengang dan berbesar hati. Kenapa? Karena Tuhan itu akan mendatangkan yang namanya kelimpahan, kekayaan itu sedang dialihkan, didatangkan untuk buat orang benar. Tangkap ya, percayalah, kelimpahan akan beralih, kekayaan itu akan datang. Pastikan buat kita semua hari ini yang paling utama bukan kekayaan kelimpahan, tapi yang paling utama dari gelap terbit terang adalah hidup kita. Di tengah masa yang sukar, kita tetap jadi berkat. Hidupmu tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan malah jadi batu sandungan. Hidupmu justru di tengah proses kehidupan, saudara tetap bisa tolong orang sekitar, saudara bisa bantu orang sekitar, sehingga lewat proses kehidupan saudara dan saya, banyak orang memuliakan Tuhan. Itu jadi poin. Kalau itu sudah terjadi,
hidupmu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, menjalani prosesnya Tuhan, percayalah, kekayaan itu akan datang, kelimpahan akan dialihkan. Saudara tenang aja, kalau Tuhan yang mengalihkan dan Tuhan yang mendatangkan yang namanya kekayaan dan kelimpahan, maka hidupmu gak akan ditutup dengan gelap. Pasti hidup kita akan ditutup dengan terang. Nah, 3 hal. Bagaimana sehabis gelap terbit terang? Yang pertama, yaitu kita akan dibuat apa, saudara? Yang pertama, hidup kita hari ini akan melihat sebentar. Nah, yang pertama yaitu kehidupan bagaimana kita akan melihat terangnya Tuhan. Tangkap ya. Setiap kehidupan gelapmu nanti terangnya Tuhan akan saudara dan saya nikmati. Hari ini pastikan kita sebagai orang benar, kita tetap akan melihat terangnya Tuhan. Sesulit-sulitnya orang benar, gak mungkin gak ketemu namanya terang Tuhan. Yang kedua, ada kemuliaan yang makin nyata, ya. Yang ketiga, ada kekayaan dan kelimpahan. Pastikan di balik gelapnya hidup saudara, nanti ada terangnya Tuhan. Nanti ada kemuliaan yang nyata, nanti ada kekayaan dan kelimpahan yang akan didatangkan dan dialihkan. Hidupmu akan jadi berkat. Kenapa? Rahasianya. Yuk kita lihat satu persatu. Setelah 3 poin saya bahas singkat, nanti kita selesai. Pastikan hari ini siapa yang dalam keadaan gelap, Bu Eli, sepanjang malam nangis, it's okay. Sepanjang malam ketika hidupmu dalam gelap, saudara penuh dengan tangisan. Tapi jangan berkecil hati, jangan pesimis, jangan meragukan Tuhan, karena kekayaan kelimpahan itu sedang didatangkan, dialihkan. Hidupmu akan melihat terangnya Tuhan. Itu tujuannya supaya kita tetap jadi berkat. Hidupmu akan melihat kemuliaan Tuhan yang makin nyata. Nah, 3 hal. Saudara lihat ya, 1 Yohanes 5 ayat 5 kita baca terlebih dahulu. 1 Yohanes 5 ayat 5 kita baca terlebih dahulu. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kata kuncinya apa, saudara? Kita bisa jadi terangnya Tuhan. Kita tetap percaya kepada Yesus anak Allah. Kalau Yesus sudah mengalahkan dunia, berarti saudara dan saya bisa mengalahkan dunia. Asal kita percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Saudara tidak bisa percaya kepada yang lain-lain yang belum mengalahkan dunia. Jujur ya, ini teori yang luar biasa. Kalau kita bisa mengalahkan dunia, kita harus menjadi pengikut orang yang sudah mengalahkan dunia. Tangkap ya, saudara hari ini mau punya ilmu misalnya cepat, orang yang ilmunya sakti, berarti kita harus ngikut orang yang sudah membuktikan dia sakti. Tangkap ya. Nah, malam ini Tuhan sudah berkata, "Nak, aku sudah mengalahkan dunia." Dan diulang di 1 Yohanes 5 ayat 5 berkata, "Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah mengalahkan dunia." Jadi kalau Yesus sudah ngalahin dunia, kita sudah ngalahin dunia. Rahasianya di ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat keempat. Tadi ayat 5 ya, sekarang naik di ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah, termasuk saudara dan saya, mengalahkan dunia. Lihat ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yang pertama, terang Tuhan, yaitu iman yang kita yang sudah mengalahkan dunia. Saudara dan saya percayalah, hari ini kita semua yang ada di dalam gelap, pastikan kita tetap punya iman percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Pastikan waktu kita percaya dengan iman kita pasti muncul dari terangnya Tuhan. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, orang-orang yang sudah mengalahkan dunia adalah
orang-orang yang punya iman percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu apa yang hari ini yang muncul jadi terangnya Tuhan. Ketika kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena firman pasti memerdekakan orang-orang yang hidup dalam gelap. Saudara percaya? Orang benar pasti muncul menjadi terangnya Tuhan. Kenapa? Karena orang benar akan hidup oleh iman yang mengalahkan dunia. Orang benar akan hidup oleh firman yang akan memerdekakan saudara dan saya. Yohanes 8 ayat 32. Orang benar akan hidup oleh roh penolong yang selalu memampukan kita hadapi badai. 1 Yohanes 4 ayat 4. Pastikan malam ini saudara dan saya jangan takut. Pastikan kita tetap tinggal di dalam iman yang mengalahkan dunia. Iman percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua, pastikan kita tetap tinggal di dalam firman yang pasti memerdekakan orang yang dalam gelap akan muncul jadi terang. Pastikan kita tetap hidup di dalam mengundang terus hidup di dalam roh Allah itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya bahwa kita di 1 Yohanes 4 ayat 4 pasti memampukan kita menghadapi semua situasi. Makanya hari ini dengan iman, firman, dan roh penolong, roh kudus yang selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Walaupun dunia ini gelap, walaupun dunia ini membawa pengaruh yang negatif, berusaha menarik saudara ke jalan yang salah, kita tetap akan berdiri menjadi terangnya Tuhan. Kenapa? Karena iman kepada Yesus, karena firman yang menuntun jalan kehidupan orang benar, karena roh penolong yang selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Itu sebagai alarm, pengingat, reminder. Kalau saudara mulai jatuh dalam dosa, Roh Kudus mulai berkata, ingat ya, kamu anak terang. Kalau kamu anak terang, apa yang kamu kejar? Mau kejar kudus atau mau kejar dosa? Mau marah, kejar kudus atau kejar dosa? Memang selayaknya dia salah, patut engkau marahi. Tapi sekali lagi sebagai roh Allah, roh kudus, dia akan jadi alarm. Eli, kamu mau kejar kudus atau kejar dosa? Memang kamu punya alasan untuk marah karena dia keterlaluan. Tapi sekali lagi prioritas hidupmu sebagai anak terang apa? Kamu harus lebih mengejar kekudusan daripada kejar emosimu. Dari situ saya mulai sadar diri. Setiap kali saya mau marah, Roh Kudus mulai kasih alarm. Apa yang kamu mau kejar? Kejar maki orang? Atau kejar pilih mulut ini memberkati orang? Itu semua hidup pilihan. Makanya kita tidak akan berbuah. Saya percaya kalau Victory di usia 17 tahun di Surabaya, waktu saya mendirikan, kalau hidup saya tidak pernah terbentuk, saya tidak mau hidup dalam iman, firman, dan roh kudus yang jadi alarm dalam hidup saya. Saya terlalu percaya hari ini mungkin gak ada Victory, saudara. Mungkin 2 tahun, 4 tahun berdiri ambruk langsung. Bukannya ada cabang dan buah-buahnya, malah layu semua, ya, buahnya layu, mati, jadi kering, ya. Sudah, pohon Victory bukan gambar pohon yang banyak cabang, banyak buahnya, tapi pohon Victory menjadi pohon yang layu, yang rantingnya sudah jatuh, ya, buahnya sudah tidak keluar lagi buahnya. Itu sebabnya hari ini siapa yang ada di dalam gelap, yuk sudahlah, prioritaskan. Ini buat saya mulai hari-hari ini jadi rem loh. Gampang. Ternyata saya bilangin, ternyata kalau ditegur firman itu lebih gampang. Hari ini kalau saya mau melakukan sesuatu, alarmnya Roh Kudus selalu bunyi. Tet, 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 tet. Kejar kudus, kejar dosa. Kejar kudus, kejar dosa. Itu selalu terngiang. Sehingga kalau mau marah, kejar sabar. Tuhan, pilih kejar sabar. Ya sudah, diam. Nah, sering kali kalau kita mau marah, tiba-tiba firman bilang gini, pertengkaran itu seperti membuka air, ya, membuka apa? Jalan di air. Undurlah sebelum perbantahan terjadi. Mau kejar cekcok
atau kejar cocok. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak dalam membangun rumah tangga, pastikan kalau perintah Tuhan, hendaklah setiap kamu hidup itu berdamai, ya. Kejarlah perdamaian. Berarti kita harus kejar yang namanya cocok. Kita jangan kejar cekcok. Kita percaya beberapa saat saya dapat firman yang bagus dan ibu-ibu mulai praktek. Kalau sudah konseling dia bilang gini, Bu, sekarang saya ingat firman ibu yang paling saya ingat. Apa, Bu? Saya tanya, saya aja lupa saudara. Dia bilang gini, Ibu teringat khotbah hari itu. Ibu bilang gini, jangan kejar sesuatu yang sia-sia. Jangan ributkan yang sia-sia. Kalau sesuatu itu ndak punya poin buat kebenaran, sia-sia, ndak usah diributkan, ndak usah dikejar. Kita percaya, ya. Orang-orang lagi bingung beli emas, beli ini. Saya ditanya, Bu Eli beli emas apa, beli apa? Aduh, saya sudah punya emas Nyoto Subowo yang beratnya 70 kilo. Emas Nyoto Subowo itu beratnya 70 kilo. Sudah, ndak usah bingung emas di samping saudara itu beratnya sudah cukup, ya. Kita percaya hari ini nggak salah, orang mau beli emas boleh, yang punya uang mau beli emas boleh, tapi jangan jadi fokus dalam hidup kita. Yang fokus bagaimana hidup kita tetap jadi terang, jadi berkat, yaitu melalui hidup dengan iman, firman, dan roh penolong. Amin, Roh Kudus, ya. Nah, yang kedua, setelah itu kita selesai. Kemuliaan yang menjadi nyata. Yuk lihat Wahyu 2 ayat 10. Kemuliaan apa, saudara, yang nyata di balik saudara bonyok hari ini? Babak belur, keuangan babak belur, rumah tangga babak belur, sakit penyakit babak belur, toko babak belur, Bu Eli penghasilan babak belur, aset babak belur, anak-anak babak belur, suami babak belur, istri babak belur. Percayalah, firman Tuhan berkata di Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, supaya kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perintahnya, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pastikan siapapun, saudara, kita percaya kita ini tidak bisa milih-milih, ya. Ada orang yang bilang, Bu, saya lagi kena jackpot. Jackpotnya apa? Jackpot saya lagi kena kanker, ya. Mungkin ada orang yang kena jackpot tiba-tiba suami berubah, istri berubah. Tadi perjalanan ada seorang ibu yang telepon, dia tanya, Bu, saya lagi ngalami proses suami yang buai, dia bilang buai tiba-tiba berubah. Nah, ngerti ya, satu hal yang kita percaya dalam hidup ini, kita itu enggak tahu, ya. Banyak orang yang lagi lenggang kangkung tiba-tiba kena jackpot vonis kanker stadium 4. Kok kaget, saudara. Tiba-tiba, ya, beberapa orang yang shock. Bu, tiba-tiba, Bu, saya kena jackpot, Bu. Suami saya enggak pernah neko-neko, rajin di rumah, duduk manis. Ternyata, Bu, barusan ini ketahuan sudah punya anak 2 di luaran. Jackpot, saudara. Kaget. Saudara, banyak orang yang tadinya teletabis dengan suaminya di jackpot, tiba-tiba suaminya meninggal mendadak, tiba-tiba istrinya meninggal, tiba-tiba mungkin kita semua ini nggak ada yang tahu loh. Jackpot ini bener-bener kayak, saya cuman bayangin orang ngomong jackpot itu mungkin ini ya, ada yang satu kena jackpot masalah kesehatan, keuangan, tiba-tiba uang, ya. Saya pernah ceritakan, ada seorang ibu yang cerita begini, saya dalam 1 hari bangkrut, dimiskinkan. Kok bisa, saya tanya? Karena pada waktu suaminya hidup, ya, dia begitu super kaya. Sampai hari H-1 waktu suaminya belum meninggal, ya, karena meninggalnya mendadak, saudara, dalam keadaan sehat, tiba-tiba meninggal. Pada hari meninggal, di situ saya baru tahu suami saya punya hutang melebihi aset. Ternyata dia meninggal mendadak itu karena terlalu stres.
nggak pernah cerita sama istrinya, tiba-tiba dipikirin sendiri akibat stres. Saudara tahu, hanya dalam 1 hari, H-1, masih jadi orang yang kaya raya. Tapi setelah suaminya meninggal, semua aset disita. Itu namanya dimiskinkan. Jackpotnya nggak ada yang tahu, saudara. Bisa sekejap, seketika, sekonyong-konyong, tapi pastikan saudara dan saya jangan takut. Sehabis gelap, sepanjang malam ada tangisan. Orang yang kena jackpot pasti nangis semua. Tapi pastikan nanti menjelang pagi, ada waktunya menjelang pagi. Nah ini, saudara dan saya percayalah, menjelang pagi itu nanti ayatnya di kelima. Ya, itu nanti kita bahas. Pada waktu itu engkau akan berseri-seri, ya, tercengang. Itu nanti jackpotnya berakhir dengan terang. Nah, kita lihat hal yang kedua, kemuliaan yang nyata. Berarti apa? Ada mahkota kehidupan di balik penderitaan, cobaan, dan kesusahan. Tangkep ya, itu kemuliaannya. Pastikan saudara dan saya yang mungkin paketnya lengkap. Bu, saya ini ngalami susah, saya ini ngalami cobaan yang berat, saya itu ngalami penderitaan yang berat. Paketnya lengkap, tidak apa-apa. Semakin lengkap paket hidupmu, semakin banyak mahkota. Nanti saudara pulang bukan kepala gundul. Ya, saya pernah diceritai seseorang yang dia cerita, katanya dia pernah punya teman itu mati sejenak. Ya, kemudian waktu meninggal, dia hidup lagi, dia cerita, ternyata dia melihat ada banyak kepala-kepala itu, ada yang pakai mahkota dan ada yang gundul. Dia tanya, kenapa bedanya orang yang pakai mahkota sama yang gundul-gundul itu? Dan di situ dia baru tahu, ternyata orang yang bisa menyelesaikan pertandingan kehidupannya dengan baik itu sudah tersedia mahkota. Makanya dibedakan loh nanti, yang gundul sama yang mahkota itu beda. Saudara pastikan hari ini semakin paketmu lengkap, akan semakin banyak kemuliaannya, mahkota kehidupan, mahkota kemenangan ya. Ada nama mahkota itu, saudara percayalah, selesaikan pertandingan keuanganmu dengan baik, finishing well, pertandingan keperkawinanmu finishing well semuanya ya. Yang kedua, ada kuasa yang sempurna di balik kelemahan kita. Jadi orang dalam kelemahan itu gelap ya, tapi jangan mikir gelap ini untuk gelap, enggak. Dari gelap timbul terang, karena dari gelap munculnya kuasa Tuhan yang sempurna. Dari pencobaan, kesusahan, penderitaan munculnya mahkota kehidupan, itu terangnya. Dari pencobaan yang banyak munculnya kebahagiaan. Berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Di balik gelapnya pencobaan hidup muncul kebahagiaan buat orang benar. Yang keempat, di balik sempitnya jalan hidupmu ada kehidupan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pastikan saudara dan saya termasuk orang yang sedikit. Saudara bisa melewati jalan sempit. Saya melewati selama perjalanan hidup nyesek gini. Tapi saya harus melewatinya bersama Tuhan. Ketika saya melewati dengan kekuatan saya sendiri, saya stres saudara. Saya cuma hidup. Tapi waktu saya melewatinya bersama Tuhan, saya merasakan kelegaan. Ketika saya harus menjalani jalan yang sempit, sesak, saya melewati bersama Tuhan. Salah satunya, saya terlalu percaya, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Orang yang dipilih Tuhan bukan orang yang melewati jalan hidup yang gampang. Anak-anak gampangan, orang yang jalan hidupnya gampang, tidak akan masuk yang sedikit ini. Pastikan kita lagi masuk dalam pemurnian sempit, sesak, sedikit. Dan saudara dan saya jangan pilih jalan tol, jalan yang cepat, jalan dunia. Nanti saudara tidak masuk dalam pemilihan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Saudara dan saya harus masuk sedikit yang dipilih.
Yang dipilih itu tidak banyak. Kenapa? Karena tidak banyak orang rela menderita buat Kristus. Tidak banyak orang rela menderita buat pikul salib. Orang tidak banyak mau menderita di dunia yang cuman sesaat. Rata-rata orang tidak mau bayar harga penderitaan. Orang maunya nyaman, enak, jalan hidup lebar. Hati-hati. Orang yang jalan hidupnya tidak sempit, tidak sesak, maunya lebar, saudara tidak akan lulus dari sedikit yang dipilih. Pastikan saudara dan saya jangan jadi anak gampangan, nanti tereliminasi ya. Saudara tidak lagi terpilih karena hanya sedikit loh, sedikit. Firman berkata sedikit. Makanya kemuliaan nyata di balik gelapnya hidup kita. Kita akan menikmati mahkota kehidupan. Di balik penderitaan, di balik kelemahanmu ada kuasa Tuhan yang sempurna. Di balik pencobaanmu ada kebahagiaan. Di balik gelapnya kehidupanmu yang sempit sesak, yaitu sedikit yang dipilih, pastikan itu saudara dan saya ada jalan kehidupan, bukan jalan menuju maut. Siapa yang hari ini lagi gelap, it's okay, jalani. Gelap tetap ada terang Tuhan. Saudara tidak mungkin nabrak-nabrak saudara. Kita tetap dituntun oleh iman, kita tetap dituntun oleh firman, kita tetap dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita pasti muncul menjadi terang. Amin. Yang terakhir ya, kita percaya yang terakhir kekayaan dan kelimpahan itu tadi. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri, engkau akan tercengang berbesar hati, kelimpahan seberang laut akan beralih kekayaan. Kita percaya kekayaan dan kelimpahan itu sedang on the way. Apa yang nanti muncul dari gelap muncul terang, bagi orang benar, kekayaan kelimpahannya apa? Saudara akan berseri-seri, saudara akan kagum dengan Tuhan, saudara akan berbesar hati. Pastikan malam ini tidak ada orang yang panik.com ya. Bu, gelap lo bu jalan hidup bu, jangan panik bu, sewempit bu, sewesak bu. Saya tiap hari lihat fakta bu, tidak usah lihat fakta. Kalau lihat fakta, buat saudara nyesek, buat saudara takut khawatir, mulai hari ini tidak usah lihat fakta. Lo gak lihat fakta gimana? Lihat Tuhan. Saya bisa melewati kegelapan hidup saya selama lebih dari 10 tahun. Kalau lihat fakta, saya mendring kurang 1 on saudara ya. Nggak jadi evangelis Eli Kurniawati. Jadinya apa? Pasien rumah sakit jiwa, pasien RSC rumah sakit jiwa Eli Kurniawati. Mungkin saya sudah dibanderol di sini saudara. Jadi apa? Jadi pasien RSC yang ketawa sendiri, nangis sendiri. Jujur saudara. Makanya kehidupan ini jangan takut. Tuhan tuh tidak pernah suruh saudara lihat fakta. Kita ini disuruh lihat, makanya dia kok di Ibrani ya 12. Pertandingan itu apa? Salah satunya syarat dalam pertanding. Kan tidak boleh lihat apapun. Fokus dengan Tuhan. Yang dilihat itu abaikan, tanggalkan beban dan dosa dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara dan saya nggak bisa. Hari ini saudara mau bertanding, saudara mau maju, tapi mata saudara cuma lihat rekening koran, lihat tabungan, lihat WhatsApp suami kemana. Saudara nggak bisa lihat keadaan seperti itu. Saudara lihat hasil lab. Kira-kira Tuhan itu mau buat mujizat, apa perlu bukti lab dulu baik? Kan enggak. Apakah Tuhan kalau mau memberkati saudara, tunggu rekeningmu hijau-hijau dulu baru datang berkat Tuhan? Enggak. Yang namanya di saat kelemahan saudara, kuasa Tuhan yang sempurna, berarti yang saudara tangkap di saat rekeningmu merah, kebakaran semua, disitulah kuasa Tuhan bekerja menjadikan yang merah tetap cukup. Yang lagi ngalami masa kelaparan tetap kenyang.
Siapa yang bilang kelaparan itu mati nanti? Enggak, kelaparan tetap kenyang, kelaparan tetap bisa menikmati hidup, bisa menikmati disediakan hidangan di depan lawan. Itulah karya Tuhan yang luar biasa. Makanya ndak ada orang yang hari ini ndak ada orang yang lihat fakta lagi. Sudah, jangan lihat suamimu ndak pulang, ndak apa-apa. Percayalah, habis gelap pasti muncul terang. Suamimu nanti akan didatangkan, akan dialihkan menjadi orang yang muncul terang. Muncul terang itu berarti keadaanmu nanti berseri-seri. Wih, kagum loh, kok bisa ya Bu Eli, kok bisa lo. Ibu-ibu lucu kalau sudah, bu, suami saya itu ya mantan narkoba, mantan pejudi, pejina. Bisa loh Bu, dalam keadaan seperti itu Tuhan tangkap dia, sekarang bertobat melayani Tuhan. Nah ini yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena memang dari gelap pasti timbul terang bagi orang benar. Sudahlah, kalau saudara jadi orang benar, firman ini terangnya bagi orang benar loh. Makanya jangan main-main dengan respon yang benar. Kenapa saya sering khotbah berkata 90% hidupmu ditentukan oleh respon, 10% masalah. Jangan dibalik. Kalau kita enggak, 90% masalah. Kalau masalahku baik-baik, baru responku bisa benar. Ini yang salah. Masalahmu enggak baik sekalipun responmu tetap benar. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di balik gelap akan timbul terang bagi orang benar. Jangan ditabrak, jangan dihilangkan orang benarnya. Tangkap ya. Makanya hari ini ndak usah lihat gelap, ndak usah lihat fakta. Semua dalam perjalanan menuju terang. Yang perlu kita lihat, yang perlu kita fokus, kita tetap jadi terang aja. Semua sudah ambruk Bu Eli, teman-teman saya sudah ambruk, semua jatuh dalam dosa. Saudara pastikan hari ini saudara jangan pernah jatuh dalam dosa. Kita tetap muncul jadi orang benar yang hidup jadi berkat. Sudah, tenang aja. Kalau hidupmu jadi orang benar, semua bonus itu akan diberikan. Saya tuh bisa bayangin ya, Tuhan tuh baik loh. Tuhan bilang ini, apa yang terbesar? Karya keselamatan, saya bilang sama Tuhan. Apa yang akan aku berikan waktu aku pulihkan keadaan hidupmu? Saya jawab sama Tuhan, Tuhan, waktu engkau pulihkan Sion, rumah tangga Ibu Eli Kurniawati dan Pak Nyoto, keadaanku seperti orang bermimpi. Di mana di situ terdapat sorak-sorai, ya, kita akan ketawa, bahkan kita akan melihat sesuatu yang bukan hanya tertawa, tapi lihat segala sesuatu sorak-sorai. Saudara percaya, kalau Tuhan sudah waktunya, saudara itu nikmati apa? Keselamatan. Yang namanya masalah dipulihkan Tuhan, itu seperti Tuhan memulihkan Sion. Keadaanmu seperti orang bermimpi. Di mana ada tawa, ada sorak-sorai. Itu berarti ketika Tuhan pulihkan keuanganmu, nggak main-main loh saudara. Dia nggak mau berhutang. Hari ini kau memang ruginya besar, sudahlah. Tuhan cuman pesan buat saudara dan saya, tetaplah jadi terang, tetaplah hidup jadi berkat. Karena pada akhirnya semua masalahmu nanti akan menikmati keadaan seperti bermimpi. Berseri-seri, kagum, tercengang, berbesar hati. Orang berbesar hati itu gimana? Wow. Saudara akan bilang gini, waduh untung ya, taat itu untung loh. Untung, aduh terima kasih. Ternyata lewat rugiku, bangkrutku ini Tuhan berkati aku limpah. Bangkrut, rugiku lipat-lipat dikembalikan Tuhan. Ya itu memang Tuhan. Karena nggak ada ayatnya ketika Tuhan hancurkan ya. Tapi ketika kita jadi orang benar, Tuhan selalu berkata ketika Tuhan pulihkan Sion. Pulih keadaan orang benar seperti orang bermimpi. Saudara takut apa? Berkat ada di atas kepala orang benar. Rumah orang benar diberkati. Kediaman orang benar ada banyak harta benda. Kira-kira orang benar rumahnya akan semakin mekar.
orang benar akan bangun kembali. Kira-kira kalau jadi orang benar tidak ada ruginya. Makanya yuk, hari ini tadi ada yang tanya, Bu, gimana itu tadi pertanyaannya? Sekarang yang paling penting 2 pilihan. Mau kejar kekudusan atau kejar dosa. Itu aja pilihan kita. Sudah, selebihnya tidak usah dilihat. Masalah dikesampingkan. Waktu hidupmu mengalami toko sepi, apa yang saudara kejar? Kekudusan. Mulut tidak boleh bersungut-sungut. Tuhan terima kasih, aku ucap syukur, aku sukacita. Berapapun berkat hari ini atas tokoku, mau omset turun, nanti di depan pasti muncul terang. Kalau muncul terang berarti omset yang turun-turun ini akan dikembalikan lipat, akan didatangkan kekayaan sama Tuhan, dialihkan yang rugi-rugi, dialihkan jadi berkat, jadi kelimpahan, jadi kekayaan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat, saudara tetap tenang ya. Hari ini ada terang Tuhan, malam ini habis gelap ada kemuliaan yang nyata, ada kekayaan dan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu yang di Surabaya besok ya. Saudara jangan takut, yuk tidur, istirahat semua, tenangkan pikiran. Sudah, nyantai aja. Saya kan ngajari tips sederhana kalau mau lihat mujizat Tuhan, hati yang gembira ya. Hati gembira itu gimana? Nyantai aja, happy aja, tenang aja. Sudah, nyantai aja, happy aja, tenang aja. Semuanya pasti baik-baik adanya. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia, saudara dan saya juga sudah mengalahkan dunia. Waktu kita percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Dunia kita hanya karena iman, firman, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita pasti muncul jadi terang bagi orang benar. Bapak terima kasih, malam ini kami mau istirahat. Kami tidak mau banyak beban dalam hidup kami. Karena ketika Tuhan memberi kelegaan, Tuhan bakal pulihkan keadaan kami. Sehabis gelap timbul terang. Itu berarti di balik terang yang Tuhan akan munculkan, hidup kami akan kagum dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan Engkau memberkati kami yang dicintainya pada waktu tidur. Semua beban kami sudah kami taruh Tuhan di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Bapak, biar berkat-Mu tercurah. Berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nyantai aja, happy aja, tenang aja. Semuanya akan berlalu dengan kemenangan dan terang Tuhan.